Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan ujian responsi PTIT, yaitu rangkuman dari PTIT 1 sampai PTIT 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Kudus Sumantri dengan NIM 2018 57032. Yang pertama, rangkuman PTIT 1 untuk modul 1. Untuk PTIT 1 modul 1 dengan judul antropometri yang mempelajari ilmu tentang bentuk dan tubuh manusia dari pengumpulan dan pengolahan data menghasilkan nilai persentil dari tinggi siku duduk, rentang tangan, dan jangkauan tangan. Tabel di bawah ini merupakan hasil dari nilai persentil. Untuk pengukuran tinggi siku tangan dengan persentil 5 dapat hasil 69,48. Untuk persentil 50 dengan nilai 72,116. Untuk persentil 95 dengan nilai 74,75. Yang kedua, rentang tangan dengan persentil 5 dengan nilai 152,79. Persentil 50 dengan nilai 168,233. Persentil 95 dengan nilai 152,79. Dan terakhir, jangkauan tangan dengan persentil 5 dengan nilai 665,50. Persentil 50 dengan nilai 76,616. Persentil 95 dengan nilai 86,72. Setelah mengetahui persentil dari hasil antropometri, langkah selanjutnya yaitu menentukan ukuran meja. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tinggi meja. Untuk menentukan ukuran tinggi meja ergonomik, maka ditentukan dari nilai persentil tinggi siku duduk. Panjang meja. Untuk menentukan ukuran panjang meja ergonomi, ditentukan dari nilai persentil rentang tangan. Lebar meja. Untuk menentukan lebar meja ergonomik, ditentukan dari nilai persentil jangkauan tangan. Untuk memudahkan dalam menentukan ukuran meja, maka dapat dibuat dalam bentuk lembar tabel di bawah ini. Tinggi meja dengan nilai 74, panjang meja 183, lebar meja 86. Selanjutnya modul 2. Untuk modul 2 dengan judul perancangan desain. Yang pertama, desain data ukuran meja. Pembuatan sebuah meja komuter diperlukan. Ukuran dimensi meja. Apapun ukuran meja komputer yang digunakan dari data pengukuran antropometri tubuh manusia dengan persentil 5. Dengan hasil data pengukuran dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 data ukuran meja. Tinggi meja dengan nilai 69, panjang meja dengan nilai 152, lebar meja dengan nilai 66. Yang kedua, bill of material produk. Desain 2 dimensi dan desain 3 dimensi dari produk meja komuter yang telah dibuat menggunakan AutoCAD 2007 dapat dibuat bill of material dari produk meja komuter. Adapun bill of material dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk diagram pohon bill of material dan tabel bill of material. Diagram pohon bill of material dari produk meja komuter dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sekitar komponen permukaan atas dengan ukuran 152 x 6 x 3 dengan bahan kayu. Yang kedua, komponen kaki meja dengan ukuran 66 x 4 dengan bahan baja. Yang ketiga, samping meja dengan ukuran 54 x 56 x 3 dengan bahan kayu.
Dan selanjutnya laci keyboard dengan ukuran 10 kali 106 kali 4 dengan bahan kayu. Tempat CPU dengan ukuran 25 kali 46 kali 4 dengan bahan kayu. Belakang meja 114 kali 35 kali 4 dengan bahan kayu. Laci 19 kali 13 kali 4 dengan bahan kayu. Sandaran kaki 106 kali 8 kali 3 dengan bahan kayu. Selanjutnya tabel diagram tribun untuk meja komputer. Edit yang pertama ada permukaan penyangga laci. Untuk permukaan dari permukaan atas dengan bahan dasar kayu. Penyangga itu penyangga kiri, penyangga tengah, dan penyangga kanan dengan bahan dasar kayu dan baja. Untuk laci itu laci CPU, laci keyboard. Untuk laci CPU sendiri bagi menjadi bawah dan atas dengan bahan dasar kayu. Untuk laci keyboard itu bagi papan keyboard dan rel papan keyboard. Kesimpulannya, ataupun dari penjelasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Rancangan desain dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dari produk meja komputer dibuat menggunakan aplikasi AutoCAD 2007. Yang kedua, dalam produk meja komputer terdapat beberapa komponen menyusun, di mana komponen-komponen tersebut dibuatkan daftar atau uraian agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, modul 3 untuk modul 3 dengan judul perancangan proses dapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, analisis bill of material. Desain 2 dimensi dan 3 dimensi dari bentuk meja yang telah dibuat menggunakan AutoCAD dapat dibuat bill of material dari produk meja komputer. Adapun bill of material dibuat dalam 2 bentuk, yaitu bentuk diagram pohon dan tabel. Di tabel, struktur bentuk di atas menunjukkan bahwa produk meja dibagi menjadi beberapa bagian terlebih dahulu untuk memudahkan saat pembagian bahan baku. Di antara bagiannya adalah permukaan meja, kaki meja, samping meja, laci keyboard, tempat CPU, belakang meja, laci meja, dan sandaran kaki. Untuk raw material keseluruhan terdapat sekrup sebanyak 34 unit dengan cara membeli. Kayu membutuhkan banyak 5 unit dengan cara membeli, besi sebanyak 4, rangka digunakan saat permukaan atas dengan ukuran 152 x 54 x 3. Kaki meja dengan ukuran 66 x 4 x 4. Samping meja dengan ukuran 54 x 56 x 3. Laci keyboard dengan ukuran 10 x 16 x 4. Tempat keyboard dengan ukuran 25 x 46 x 4. Belakang meja dengan ukuran 112 x 35 x 4. Laci meja dengan ukuran 19 x 13 x 4. Dan sandaran meja dengan ukuran 106 x 8 x 3 dengan cara membuat. Selanjutnya, analisis peta proses atau OPC. Dalam analisis peta proses operasi, data yang telah ada seperti komponen mesin dan waktu per menit pada setiap komponen telah dikumpulkan dalam satu tabel bill of material. Data tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan peta proses operasi dan peta perakitan. Sebelum dibuat dalam sebuah peta kerja, data yang ada dikelompokkan terlebih dahulu dalam beberapa tahapan, yaitu dibagi sesuai part. Mesin yang digunakan, alat yang digunakan dalam setiap mesin, dan waktu yang dibutuhkan pada setiap pengerjaan serta sisa-sisa dari hasil pengerjaan suatu proses operasi.
sehingga barulah terbentuk peta proses operasi. Produk yang digunakan dalam membuat OPC itu meja. Produk tersebut mempunyai 3 komponen. Setiap komponen terdapat proses pengerjaan dan alat yang digunakan guna memperlancar proses kerja yang dilakukan, yaitu pengukuran, potongan, penghalusan, pengerasan, pengecatan, dan pengeboran. Selain proses tersebut dilakukan juga inspeksi pada setiap part untuk peta proses operasi dan peta perakitan. Operasi kerja yang dilakukan pada produk meja komputer itu sebanyak 37 proses kerja dari 9 part yang mengalami pengulangan sebanyak 1 kali. Pada proses kerja terdapat waktu kerja per menit yang berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Pada proses pekerjaan 9 part, dalam proses pengukuran membutuhkan 18 menit dengan 2 menit setiap partnya. Proses pemotongan membutuhkan waktu 45 menit untuk melakukan proses pada 9 part dengan 5 menit setiap partnya. Pada proses penghalusan membutuhkan waktu 1 jam 24 menit untuk proses 9 part pada 9 part pada setiap partnya membutuhkan 8 dan 10 menit. Dalam proses perakitan 1 membutuhkan waktu 20 menit, perakitan 2 30 menit, perakitan 3 15 menit, perakitan 4 10 menit, pengecetan dan pemasangan membutuhkan waktu 15 menit, dan pemeriksaan 10 menit. Yang ketiga, analisis peta proses perakitan atau APC. Pada perakitan berguna untuk menghubungkan part yang pertama dengan part lainnya. Peta perakitan memudahkan dalam pengelompokan komponen dengan menggunakan kode-kode seperti 400 sampai 440, kode-kode kategori kayu, dan 110 sampai 140 untuk kode kategori besi. Dan kode tersebut bisa terus bertambah jika terdapat tambahan part lagi. Pada proses perakitan pembuatan meja terdapat 9 part, yaitu penjaga kanan, kiri, permukaan atas, tempat keyboard, tempat CPU, laci, variasi kiri, variasi kanan, dan pijakan kaki dengan beberapa proses, yaitu perakitan 1, perakitan penyangga kanan, penyangga kiri, dan permukaan atas. Perakitan 2, perakitan tempat keyboard, tempat CPU, dan tempat laci. Perakitan 3, perakitan variasi kanan, variasi kiri, dan perakitan 4, perakitan pijakan kaki. Selanjutnya, modul 4. Modul 4 dengan judul proses manufaktur dapat hasil sebagai berikut. 1. Dalam pembuatan meja komputer di PT Inka Industri menggunakan alat dan bahan untuk memproses sebuah material hingga membentuk sebuah produk jadi. Dalam proses kedua yaitu perakitan. Dalam proses pembuatan meja komputer pertama kali yaitu perakitan penyangga kanan, yang kedua perakitan penyangga kiri, yang ketiga perakitan permukaan atas, yang keempat perakitan tempat keyboard, yang kelima perakitan CPU, yang keenam perakitan laci, yang ketujuh perakitan variasi kiri, yang kedelapan perakitan variasi kanan, yang terakhir perakitan pijakan kaki. 2. Dalam membuat meja komputer juga memerlukan beberapa alat antara lain gergaji yang digunakan untuk memotong kayu, gerinda untuk memotong besi, obeng untuk merakit, amplas untuk menghaluskan permukaan kayu. Selanjutnya modul 5. Untuk modul 5 biomekanika. Dan hasil perhitungan menggunakan rula dan reba. Untuk rula adalah suatu metode survei yang dikembangkan untuk menyelidikkan ergonomik tentang tempat kerja di mana ada kaitannya dengan gangguan anggota tubuh bagian atas. Dan reba adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau posisi leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki
seorang operator Rula dan Reba adalah software yang digunakan untuk mensurvei tempat posisi duduk untuk penggunaan meja komputer ergonomis guna untuk mengetahui posisi tubuh yang benar saat bekerja supaya bisa menghindari adanya posisi yang salah dalam bekerja. Selanjutnya, PTIT 2, modul 1 dengan judul forecasting. Dengan pembahasan sebagai berikut. Untuk pengumpulan data permintaan meja komputer Januari dengan demand 2150, Februari 2300, Maret 2700, April 2550, Mei 2980, Juni 2560, Juli 2660, Agustus 2990, September 2350, Oktober 2760, November 2100, Desember 2470. Peramalan permintaan forecasting menggunakan 3 metode, yaitu metode moving average, weak moving average, serta exponential responding. Dan dibantu dengan penggunaan software QM for Windows. Yang pertama, metode moving average dengan hasil peramalan untuk MA2 dengan forecasting 2285, MA3 dengan forecasting 2443, MA4 forecasting 2420, MA5 dengan forecasting 2535, MA6 2555. Metode weak moving average dengan hasil WMA3 forecasting 2417, WMA4 dengan forecasting 2405, WMA5 dengan forecasting 1457, WMA6 2513. Dengan untuk metode exponential modeling dengan forecasting 2431,962, exponential modeling 2 dengan forecasting 2494,511, ESO 3 dengan forecasting 2481,794, ESO 4 dengan forecasting 2452,741, ESO 5 dengan forecasting 2428,306, ESO 6 dengan forecasting 2414,353. Berdasarkan 3 tabel di atas, dengan fokus pada nilai error MAT. Nilai error terkecil adalah 208,143 dan nilai error MAT terkecil adalah 48,74% yang terletak pada metode weak moving average dengan periode 5. Dengan demikian, metode weak moving average dengan periode 5 baik digunakan oleh PT Inka Industri dengan forecasting 2457. Selanjutnya modul 2 dengan judul MRP dapat hasil sebagai berikut. Untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan produksi, maka dilakukan sebuah metode untuk merencanakan segala sesuatu mengenai perencanaan produksi. Salah satunya adalah dengan MRP, Material Requirement Planning, dengan bantuan software QM for Windows. Maka diketahui bahwa kebutuhan meja komputer ergonomis dari PT Inka Industri berdasarkan hasil forecasting untuk Januari 2020 sebesar 2.530 unit meja komputer yang akan diproduksi setiap minggunya sampai dengan minggu keempat. Sesuai dengan jadwal induk produksi dengan nilai persediaan
pada akhir bulan Desember besar 200 dan akan dijadwalkan produksi 655 unit finished meja komputer pada minggu pertama. Untuk kebutuhan produksi bersih dari meja komputer minggu pertama 455 unit, pada minggu kedua memproduksi 650 unit, pada minggu ketiga 600 unit, dan memproduksi 630 unit untuk minggu keempat, dengan total rencana kebutuhan sebesar 2.535 unit sesuai nilai forecast. Untuk melakukan pemesanan waktu dilakukan 3 minggu sebelumnya, karena waktu lead time dari finish meja komputer adalah 3 minggu, yang artinya harus memesan pada minggu kedua bulan Desember 2019 untuk pemesanan produksi pada minggu pertama. Kedua, untuk melakukan MRP adalah dengan cara mengumpulkan data-data input MRP yang diperlukan, yaitu bill of material, jadwal induk produksi berdasarkan data peramalan, permintaan, dan data persediaan inventory terakhir periode sebelumnya, serta data lead time, lalu melakukan MRP dengan bantuan software QM for Windows berdasarkan data-data input dari PT Inka Industri, dan didapat hasil MRP, lalu menganalisis dan menerapkan pada proses produksi meja komputer dari PT Inka Industri. Selanjutnya, modul 3 dengan judul job scheduling dengan hasil sebagai berikut. 1. Market span, total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kumpulan job yang optimal dengan metode JDS menunjukkan bahwa market span optimal adalah 239 menit, serta yang ditujukan pada chart for job. Pada output tabel job scheduling juga menunjukkan total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kumpulan job adalah 239 menit. Yang kedua, hasil Gantt chart for machine yang didapat yaitu mesin 1 beroperasi mulai dari menit ke 10 sampai menit ke 43, menit 2 mulai dari menit ke 14 sampai dengan menit ke 59. Mesin 3 beroperasi dari menit ke 19 sampai menit ke 49, lalu break atau jeda 5 menit, lanjut lagi menit ke 54 sampai dengan menit 70, mesin keempat dari menit ke 24 sampai menit ke 34. Lalu jeda 5 menit, lanjut lagi pada menit ke 39 sampai menit 74, mesin 5 beroperasi mulai menit 29 tanpa jeda sampai dengan menit 239. Selanjutnya, modul 4 dengan judul peta kendali atribut dengan hasil sebagai berikut. Cara melakukan perbaikan dari suatu produk yang cacat menggunakan peta kendali atribut, yaitu dengan menganalisis jenis datanya. Kemudian periksa jumlah sampel tiap observasi, apakah konstan atau berbeda-beda. Kemudian tentukan jenis peta kendali atribut apa yang cocok sesuai dengan datanya. Jika grafik yang ditujukan data melewati batas kendali, maka hapus sampel yang melewati batas tersebut, sehingga semua sampel berada dalam batas kendali atau terkontrol. Kedua, untuk mengetahui proses meja komputer dalam keadaan terkontrol atau tidak terkontrol dengan menggunakan peta kendali atribut, yaitu dengan menentukan dan memperhatikan garis pusat, batas atas dan batas bawah. Kemudian menganalisis pergerakan grafik tiap observasi, apakah ada data yang melewati batas kontrol atau tidak. Pada PT Inka Industri ada satu sampel yang melewati UCL, yaitu sampel ke-18 pada analisis P dan NP. Berikut hasil analisis P-chart dan MP-chart yang sudah direvisi. Yang pertama, pada peta kendali P dengan jumlah sampel yang konstan dapat dilihat pergerakan grafiknya dari output yang ditampilkan, di mana garis pusat sebesar 0,533, batas atas sebesar 0,1339 dan batas bawah yaitu 0,000 yang menjadi patokan suatu proses dalam batas kendali. Jika dilihat proporsi cacat tiap sampel semuanya berada dalam batas kendali atau terkontrol. Yang kedua, peta
pada peta kendali NP dengan jumlah sampel yang konstan dapat dilihat pergerakan grafiknya. Dari orbit ditampilkan di mana garis pusatnya sebesar 3,7333, batas atas sebesar 9,3732 dan batas bawah yaitu 0,00 yang menjadi patokan suatu proses dalam batas kendali. Jika dilihat proporsi cacat tiap sampel semuanya berada dalam batas kendali atau terkontrol. Selanjutnya PTIT 3 modul 1 dengan judul perancangan operasi dan stasiun kerja. Dapat hasil sebagai berikut. 1. Operasi proses cat atau PC pada pembuatan produk meja komputer ergonomis setiap satu unitnya memiliki 65 menit, sedangkan APC pada pembuatan meja komputer ergonomis merupakan urutan dari perakitan tiap part hingga menjadi produk jadi. Yang kedua, berdasarkan perhitungan stasiun kerja optimum untuk pembuatan meja komputer ergonomis adalah 7 stasiun kerja. Kemudian dari presiden diagram, data waktu siklus sebesar 8,90 menit dan data waktu tiap operasi. Ketiga data waktu tersebut diolah menggunakan 3 metode, yaitu Regent Approach metode, Lex Candidate Rule Method, dan Rank Potential Weight. Dengan hasil sebagai berikut. Metode Regent Approach yang menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performasi yaitu Lean Efficiency 98,21%, Balance Delay 7,3%, dan Smoothing Index 2,70. Yang kedua, metode Like Candidate Rule yang menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performansi yaitu Lean Efficiency 96,42%, Balance Delay 8,3%, dan Smoothing Index 2,88. Yang ketiga, metode Rank Potential Weight yang menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performasi yaitu nilai Lean Efficiency 94,64%, Balance Delay 9,3%, dan Smoothing Index 3,04. Dari ketiga metode yang dipilih, metode yang paling efektif yaitu metode yang memiliki nilai Lean Efficiency tertinggi dan Smoothing Index terendah, yaitu metode Regent Approach yang menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performansi yaitu nilai Lean Efficiency 98,21%, Balance Delay 7,3%, dan Smoothing Index 2,70. Selanjutnya modul 2 dengan judul Perancangan Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Dengan pembahasan dapat dari kesimpulan yaitu sebagai berikut. Analis. Yang pertama, analisis SWOT kuantitatif dari dengan menghitung nilai IV dan EV yang menunjukkan posisi IE metrik atau internal metrik sampai eksternal metrik dengan nilai IV yaitu 2.619 dan EV 2,422 yang menyatakan bahwa strategi V yang menunjukkan bahwa perusahaan bertahan dengan market penetration dan product development. Kemudian perhitungan kedua, selisih yaitu selisih total kelebihan dan kekurangan, menghasilkan nilai pada sumbu X serta selisih peluang, dan ancaman menghasilkan nilai pada sumbu Y menyatakan PTR2T Furniture terletak pada kuadran 1 strategi bertumbuh, yang mana menandakan bahwa organisasi ini kuat dan berpeluang, yang artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Yang kedua, analisis STP dilihat berdasarkan segmentasi demografi, geografi, dan psikologi. Hasil dari kenyataan bahwa kebutuhan konsumen yang mana konsumen membutuhkan produk meja yang ergonomi. Target adalah kelompok konsumen yang dapat menengah ke atas dengan kebutuhan produksi meja komputer ergonomis yang digunakan
konsumen untuk mendukung aktivitas kerjanya. Dan positioning, perusahaan memposisikan dirinya sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai produk terunggul, yaitu meja komputer ergonomis yang berlokasi di Kudus. 3. Berdasarkan analisis pesaing dengan perusahaan lainnya, dengan strategi yang dalam menghadapi pesaing, yaitu strategi diferensiasi, berkaitan dengan usaha untuk bersaing dengan menunjukkan kelebihan dan keunikan dibanding perusahaan lain. Selanjutnya, modul 3 dengan judul pengendalian kualitas dan perencanaan biaya kualitas dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, metode accepted sampling digunakan untuk penentuan penerimaan proses part produk meja komputer ergonomis di PT R2 Furniture. Adapun part yang digunakan untuk penelitian yaitu part permukaan meja dan part tempat CPU. Untuk part permukaan meja memiliki nilai standar deviasi 45,9330 diperoleh hasil JU 3,014 lebih besar K 2,24 dan JI min 2,981 K 2,24, maka lot diterima. Dan untuk part tempat CPU meja komputer ergonomis dengan standar deviasi 16,52 diperoleh hasil JU 3,04 K 2,24 dan JI min 2,950 K 2,24, maka lot diterima. Yang kedua, peta kendali atau pecat dari 6 part meja komputer, yaitu permukaan meja, tempat CPU, penutup meja, rangkap meja, penutup samping, dan penutup kiri. Terdapat infeksi yang melebihi batas kendali, maka dilakukan analisis Sisbon dan analisis 5W yang dibahas pada bab 5. 3. Biaya perencanaan kualitas, yaitu 12.100 100.000. Biaya pelatihan operator yaitu 50 juta, biaya penilaian yang terdiri dari biaya peralatan 24 juta, biaya kalibrasi 7.600.000, biaya pengujian 133.080.000 dan biaya perawatan alat ukur 900.000. Kemudian untuk biaya kegagalan internal terdiri dari downgrading cost 3.090.900 rupiah dan biaya rework 3.060.900 rupiah. Selanjutnya PTIT 4 modul 1 dengan judul tata letak dapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, dalam merancang tata letak fasilitas di PT R2 Furniture, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan beberapa data yang ada seperti jumlah produksi, ukuran komponen, jumlah minimum kuantiti, waktu produksi, dan jumlah SK. Kemudian dari data-data tersebut dapat ditentukan jumlah mesin. Setelah dicari jumlah mesin, kemudian dapat dilakukan perencanaan layout perusahaan dengan menentukan luas area produksi, luas kantor, departemen, serta fasilitas pendukung. Kemudian untuk mempermudah perancangan layout, dibuatlah ARC untuk mengetahui hubungan antar fasilitas dan ATBD untuk menentukan tata letak fasilitas. Dari ARC dan ATBD dapat dibuat SRD untuk mengetahui keterkaitan aktivitas antara fasilitas tersebut. Setelah semuanya selesai dilakukan, maka langkah terakhir adalah menyusun layout perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, aliran material dari proses produksi meja komputer dimulai dari barang baku, terima di area receiving, dan kemudian disimpan di gudang bahan baku. Dari gudang diangkut menggunakan forklift menuju area produksi. Di area produksi, proses material handling menggunakan alat hand pallet. Serta setelah proses produksi selesai, produk kemudian akan dikemas di area pengemasan yang selanjutnya akan disimpan di gudang barang jadi. Dalam proses pemindahan dari area pengemasan ke gudang barang jadi, di sini proses material handling kembali menggunakan forklift.
Yang ketiga, di PT R2T Furnitur terdapat dua jenis proses material handling, yaitu dengan menggunakan forklift dan hand pallet. Proses material handling dilakukan pembedaan agar lebih menghemat biaya. Untuk penggunaan forklift, total jumlah batch setiap bulannya adalah sebanyak 1042 batch. Dengan rincian biaya perharinya adalah biaya perawatan 750.000, biaya peralatan 538,560.000, biaya tenaga kerja 227.500 rupiah. Dan depresiasi senilai 562,500, sehingga total material handling dengan menggunakan forklift adalah senilai 2.128.560 rupiah dengan OMH per meter per harinya adalah 234. Sedangkan untuk menggunakan hand pallet, total jumlah batch setiap bulannya sebanyak 499 batch dengan rincian biaya perharinya adalah biaya perawatan 45.000, biaya tenaga kerja senilai 832.500 rupiah, dan depresiasi senilai 28.125, sehingga total material handling dengan menggunakan hand pallet adalah senilai 905.625 rupiah dengan OMH per meter per harinya adalah 278. Untuk modul 2 dengan judul perencanaan keuangan perusahaan. Rancangan keuangan ialah proses di mana seorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif, sehingga dengan adanya perencanaan keuangan yang baik akan menyelesaikan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan rencana keuangan, mengetahui arah kondisi keuangan yang sedang berjalan. Untuk modul 3 dan modul 2 itu belum selesai 100%. Untuk datanya menyusul. Sekian presentasi dari rangkuman PTIT 1 sampai PTI 4. Kurang lebihnya mohon maaf.